Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Permatasari dari kelas 12-2. Hari ini saya akan mempresentasikan profesi pekerjaan dari psikologi, apa itu psikologi dan bagaimana sistem kerjanya. Langsung saja. Nah, jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia, makhluk hidup, untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku. Ia mencakup banyak bidang, mulai dari proses mental seperti memori, motivasi, hingga interaksi sosial dan kesehatan mental. Tujuan utamanya adalah memahami proses mental dan perilaku, serta menggunakan pengetahuan itu untuk memecahkan masalah yang praktis seperti empiris. Empiris itu mengandalkan observasi dan eksperimen yang dapat diukur. Yang kedua ada multidisiplin, yaitu menggabungkan biologi, filsafat sosial, dan ilmu komputer. Dan yang ketiga ada berbagai pendekatan, biologis, kognitif, perilaku, humanistik, dan sosial kultural. Selanjutnya kita akan menyaksikan video praktek psikologi. Mbak Ulfa rasakan, perasaan yang Mbak Ulfa rasakan. Nyesel sih Bu, perasaan saya kayak nyesel gitu, kayak saya tuh dulu kayak suka emang bohongin dia. Nah, dari cuplikan video tersebut, sudah pastinya kita sebagai psikolog itu menanyakan bagaimana kondisi klien kita, bagaimana perasaannya, agar klien itu enak dalam menyampaikan perasaannya kepada kita. Saatnya kita akan membahas perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia yang memiliki fakultas psikologi. Sudah pasti nih, sangat-sangat familiar, yaitu Universitas Indonesia. Universitas Indonesia memiliki Fakultas Psikologi yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1960. Nah, Fakultas Psikologi UI ini adalah salah satu fakultas tertua yang ada di Indonesia. Awalnya dia adalah bagian dari Fakultas Kedokteran, tetapi kini dia memisahkan diri dan menjadikan 6 bagian. Yang pertama ada klinis, pendidikan, industri dan organisasi, serta berbagai sub bidang lain. Yang kedua adalah Universitas Gadjah Mada. Nah, Fakultas Psikologi UGM berdiri sejak 1960 dan kini memiliki 4 program studi. Yang pertama ada sarjana atau S1, yang kedua ada magister atau S2, yang ketiga ada magister profesi dan doktor atau S3. Semua itu terakreditasi A oleh BAN PT. Bahkan program sarjana mendapatkan akreditasi internasional atau VBAA 2022. Nah, untuk di daerah Kalimantan sendiri, kita memiliki Fakultas Psikologi yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Universitas Lambung Mangkurat memiliki Fakultas Psikologi yang menawarkan program sarjana S1 serta magister S2 yang sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Fakultas Psikologi ini memiliki fasilitas laboratorium eksperimen, klinik psikologi komunitas, perpustakaan khusus, dan ruang riset. Nah, pusat pengembangan karir membantu mahasiswa, magang, dan penempatan kerja. Lalu kita masuk ke hal yang sangat perlu kita kuasai saat memasuki Fakultas Psikologi. Nah, yang pertama sudah pasti kita harus memahami teori-teorinya, yang seperti yaitu perkembangan kognitif, sosial, kepribadian, dan psikopatologi. Yang kedua ada metode penelitian. Yang pertama ada desain eksperimen, survei, observasi, serta analisis statistik dasar seperti SPSSR. Etika profesional memiliki kode etik, kerahasiaan, dan tanggung jawab terhadap klien. Yang keempat adalah keterampilan dalam berkomunikasi. Kita harus bisa mendengarkan klien dengan aktif dan menulis laporan dengan jelas dan menyampaikan hasil secara persuasif. Dan yang kelima, kita ada alat asesmen, tes inteligensi, kepribadian, dan skala klinis yang umum dipakai. Dan yang keenam ada kemampuan kritis, menilai literatur, mengidentifikasi bias, dan mengaplikasikan temuan ilmuwan pada masalah yang nyata. Nah, kita masuk ke bagian profesional dalam psikologis. Nah, profesi ini
yang akan terjadi saat kita selesai S1 nih. Nah, biasanya setelah kita lulus S1, kita ada beberapa langkah utama yang harus diambil untuk menjadi psikologi yang profesional. Yang pertama, kita sudah pasti magang atau praktik kerja. Kebanyakan universitas itu harus 1-2 semester untuk magang di klinik, sekolah, perusahaan. Ini untuk memberikan pengalaman yang bagus dan memperbanyak jaringan kontak. Yang kedua, ada ujian sertifikasi. Di Indonesia, untuk menempuh ujian kompetensi psikolog yang diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan atau PP Psikologi untuk mendapatkan surat izin praktik atau SIP. Nah, kalau di Indonesia, ujian sertifikasi ini harus kita lakukan karena ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan izin praktek atas nama kita sendiri dan kita membangun praktek kita sendiri. Nah, biasanya setelah kita lulus S1, kita ada beberapa langkah utama yang harus diambil untuk menjadi psikologi yang profesional. Yang pertama, kita sudah pasti magang atau praktik kerja. Kebanyakan universitas itu harus 1-2 semester untuk magang di klinik, sekolah, perusahaan. Ini untuk memberikan pengalaman yang bagus dan memperbanyak jaringan kontak. Yang kedua, ada ujian sertifikasi. Di Indonesia, untuk menempuh ujian kompetensi psikolog yang diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan atau PP Psikologi untuk mendapatkan surat izin praktik atau SIP. Nah, kalau di Indonesia, ujian sertifikasi ini harus kita lakukan karena ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan izin praktek atas nama kita sendiri dan kita membangun praktek kita sendiri. Dan yang ketiga ada pendidikan lanjutan atau opsional. Banyak yang melanjutkan ke S2 psikologi atau MLS atau klinis industri pendidikan atau S3 bila ingin berkarir di akademik atau riset. Dan yang keempat adalah spesialis seperti konseling, organisasi, forensik atau pendidikan dan mengikuti pelatihan tambahan atau sertifikasi khusus. Yang kelima ada pengembangan karir, itu bekerja di rumah sakit, klinik swasta, sekolah, perusahaan, lembaga pemerintahan atau membuka praktik pribadi. Ikut serta dalam perhimpunan profesi. Peran psikologi yang pertama adalah klinik dan konseling. Klinik dan konseling itu membantu individu untuk mengatasi trauma, mental, stres, atau gangguan kepribadian melalui terapi dan asesmen. Yang kedua, ada pendidikan, mendukung siswa dengan kesulitan belajar, mengembangkan program motivasi, dan melatih guru dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, ada organisasi dan industri yang meningkatkan kesejahteraan karyawan, merancang program rekrutmen dan memperbaiki dinamika tim. Dan yang keempat ada kesehatan, bekerja sama dengan dokter, prospek kerja dalam bidang psikologi. Yang pertama sudah pasti klinik dan konseling seperti rumah sakit, klinik atau praktek pribadi, pendidikan seperti sekolah, bimbingan belajar dan universitas, industri dan organisasi itu seperti HR, asesmen pengembangan karir, forensik, penilaian hukum atau tahanan, kesehatan, program promosi kesehatan atau rehabilitas, riset dan akademis, universitas atau lembaga penelitian. Permintaannya yaitu seperti kesadaran kesehatan mental meningkat atau lebih, banyak lowongan di klinik dan layanan daring, perusahaan well-being karyawan, pertumbuhan posisi psikologi organisasi. Pemerintah terus menambah tenaga psikolog di puskesmas dan sekolah, terutama di daerah terpencil. Sekarang kita masuk ke bagian dari penghasilan dan tantangan dari bidang psikologi. Penghasilannya yaitu fresh graduate atau masa awal-awal kita wisuda itu sekitar 3-6 juta per bulan. Nah, sedangkan psikolog berpengalaman 5-10 tahun itu kisaran 8-15 juta per bulan. Nah, praktik pribadi atau konsultan senior itu sampai 20 juta per bulan tergantung kliennya sendiri. Nah, tantangan dari bidang psikologi sendiri yaitu persaingannya tinggi, terutama di kota besar. Yang kedua, wajib memiliki surat izin praktik atau SIP. Dan yang ketiga adalah pengembangan kompetensi digital, tele, konseling, aplikasi mental health, dan semakin penting. Nah,
Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kata yang salah. Mohon maaf jika banyak yang belibet dari penjelasan saya. Semoga hal ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.